Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Rosa di Kebaktian Anak Kids for Jesus. Rosa berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah siapkan Alkitab? Sudah siapkan uang persembahan? Ayo kita mau mulai ibadah hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami sepanjang kehidupan kami sepekan yang lalu. Hingga kami boleh tiba pada hari ini mengikuti kebaktian anak bersama-sama Tuhan walaupun masih secara online. Tuhan berkati kami dalam kami boleh fokus mengikuti ibadah hari ini. Di dalam kami memuji, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hari ini kita boleh bangun, hari ini kita boleh bergabung di dalam kebaktian anak. Walaupun kita masih secara online, tapi Tuhan sudah memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Ayo kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau menggerakkan badan kita mau memuji Tuhan, menjaga hati kita terhadap dosa. Ikuti gerakannya ya.
luar biasa. 2 jempol untuk kalian semua. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losa Endang. Teman-teman, silahkan duduk. Kita akan bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita mau mengatakan bahwa kita mau dijadikan oleh Tuhan sebagai murid-Nya. Ayo teman-teman, kita mau siap jadi murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Ya, walaupun kita masih harus tetap di rumah, tetapi Losa Endang ingin sampaikan selamat Natal. Ya, walaupun sudah lama nih, udah sebulan, tapi nggak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Yuk, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami, untuk kami dapat kembali belajar tentang firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana kami mengakui Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami di dalam kami mendengarkan cerita, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang ingin Kau katakan buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, hari ini Losa Endang akan bercerita tentang satu tema yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Nah, yuk Alkitabnya diambil.
Ya, Alkitabnya diambil. Kita akan membuka dari Markus 4, ayat 35 sampai 41. Yuk, pelan-pelan. Kalau sedang tunggu yang harus buka Alkitab. Ya. Markus ada di Perjanjian Baru. Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan meredakan angin taufan di danau. Ya, diceritakan di situ bahwa Tuhan dalam satu perjalanan menaiki kapal. Di dalam kapal Tuhan Yesus tertidur karena Tuhan Yesus manusia, jadi capek juga kan. Tertidur, datang angin ribut. Wah, airnya mulai masuk ke dalam kapal, ya. Dan kemudian murid-murid ketakutan. Ketakutannya seperti apa? Yuk kita lihat filmnya. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?
filmnya ya. Iya, nanti boleh diputar kembali. Mereka ketakutan. Ya, Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Aku loh Allahmu ada di sini. Kenapa kamu takut? Kalian tidak akan tentu kalian tidak akan binasa, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, sekarang kalau saya punya 3 pertanyaan buat teman-teman semua. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa dalam hal apa ya? Yang kedua, kapan sih Tuhan Yesus itu berkuasa menurut kita? Yang ketiga, mengapa dia disebut berkuasa? Menurut tadi dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yuk, kita akan belajar satu persatu. Kita akan kupas Alkitabnya, tetap ya, dipegang, dibuka ya. Pertanyaan pertama, berkuasa dalam hal apa sih Tuhan Yesus itu? Yuk kita buka Markus 4 ayat 37. Nah, kita baca sekali lagi dengan teliti. Markus 4 ayat 31. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, ngeri ya. Coba kalau kalian bayangin, di laut angin taufan, kemudian airnya masuk ke dalam kapal. Ngeri ya. Nah, pertanyaannya pertama, berkuasa dalam hal apa sih Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus berkuasa dalam menghadapi masalah atau menghadapi persoalan. Nah, lo sedang bertanya, apakah kalian pernah punya persoalan? Apakah kalian pernah punya masalah? Ya, semua anak, semua orang, semua manusia itu pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Tetapi masalahnya berbeda-beda. Lau Seendang punya masalah, Lau Seendang, bagaimana ya besok? Lau Seendang gajinya nggak besar, Lau Seendang harus belanja, harus ini, harus itu. Berbeda tentunya dengan kalian. Misalnya kalian, besok ulangan, bagaimana ini? Wah, begitu ya. Pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Nah, masalah itu pasti membuat kita tidak damai sejahtera. Ya kan? Mana ada orang punya masalah ketawa, hahaha, aku sangat senang punya masalah. Nggak ada. Punya masalah pasti, masalahku berat betul. Aku sedih punya masalah. Pasti begitu. Orang punya masalah pasti tidak punya damai sejahtera. Murung, sedih, pendiam, jadinya tidak fokus, gitu ya. Pasti orang punya masalah pasti begitu. Nah, yang ketiga, masalah pasti kita punya semua. Baik itu masalah yang besar, masalah yang kecil, pasti kita punya. Dan itu membuat kita tidak damai sejahtera. Padahal Tuhan katakan, kenapa kamu mesti takut? Ya, pada saat kita punya masalah, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi pada saat kita punya masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku sedang punya masalah nih Tuhan. Tolong dong Tuhan, aku sedang sedih, aku sedang galau, aku sedang bingung. Tuhan tolong dong berikan kepada aku damai sejahtera, pikiran yang cerdas, pikiran yang tenang, sehingga aku bisa menyelesaikan dan mempunyai jalan keluar. Nah, saat kita punya masalah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu dengan jelas penyertaan Tuhan buat kita. Tadi diceritakan di situ, muridnya ketakutan. Tuhan, apakah kamu mau kita binasa?
Kemudian Tuhan bangun. Tuhan menghardik itu si angin tofan dan badai dan meneduhkan danau. Sehingga mereka, murid-murid, punya solusi. Dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa kuasa Tuhan ada di tengah persoalan kita. Ya, yang kalian ketakutan harus ujian, harus presentasi di depan kelas, takut, aduh malu, nanti gimana? Bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku sejahtera sehingga aku pede mengerjakan ujian, pede aku presentasi di depan. Itu yang kalian harus lakukan, ya. Nah, pertanyaan kedua, kapan sih dia berkuasa? Ya kan? Kapan sih dia berkuasa? Yuk kita baca ayat Markus 4, masih Markus 4 ayat 39. Ngomong apa ya? Bicara apa ya? Markus 4 ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Kapan sih Allah itu menolong kita? Gitu ya. Kapan sih dia berkuasanya itu kapan? Kapan sih Tuhan menolong kita? Pada saat murid-muridnya menggoncang-goncang Tuhan, Tuhan bangun, Tuhan bangun. Ya, kita pasti punya pikirannya pada saat itu murid-muridnya pada kebingungan, pada ketakutan, pasti murid-muridnya bangun Tuhan, hei Tuhan bangun, bangun. Gitu kan, pasti ya. Nah, kapan sih Tuhan melakukan sesuatu? Gitu ya, Tuhan menjawab persoalan kita, mengurai persoalan kita. Tuhan pasti punya waktu yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan pasti punya waktu yang terbaik. Nah, Bu Endang bayangin, pada saat pasti Tuhan pada saat angin itu ada, angin itu melanda, begitu ya, udah angin tofan itu ada, pasti Tuhan sudah rasa tuh, ya kan, sudah rasa. Tuhan bisa aja langsung bangun, bisa untuk segera meredakan, tetapi Tuhan tidak. Ya, saatnya adalah pada saat murid-muridnya itu ketakutan. Kenapa mesti tunggu ketakutan? Seperti tadi dikatakan bahwa kita harus dekat dengan Tuhan sehingga kuasa Tuhan terlihat. Nah, pada saat itu Tuhan punya waktu. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita punya persoalan, pada saat kita punya masalah, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kadang kita tidak sabar. Tuhan mengajarkan kita, persoalan apapun dapat Tuhan selesaikan. Tetapi waktunya adalah menurut Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh dikte Tuhan, Tuhan pokoknya sekarang, cepet, segera. Nah, Tuhan pasti punya waktu. Nah, bagaimana caranya kita menanti waktu Tuhan itu? Yaitu dengan berdoa. Ya, kita harus berdoa. Kita menanti waktu Tuhan dengan berdoa. Jangan lupa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin presentasiku nilainya bagus. Aku harus punya kekuatan dan lain sebagainya. Seperti tadi muridnya Tuhan Yesus kan bilang, Tuhan bangun, tolong kita. Demikian juga dengan kita. Menunggu dengan cara berdoa. Nah, yang penting adalah reaksi kita. Reaksi kita terhadap masalah itu bagaimana? Ataukah kita mau merengek-rengek terus, nangis, pokoknya aku gak bisa, pokoknya aku gak bisa. Atau kita aku pasti bisa, aku akan selesaikan, aku akan belajar terus. Itu reaksi kita terhadap persoalan yang datang, itu adalah persoalan kita sendiri. Reaksi kita bagaimana? Apakah kita sabar
Dengan berdoa, minta pertolongan Tuhan, atau kita merengek-rengek terus. Itu terserah kalian. Ya, yang pasti ingat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, pertanyaan yang ketiga. Mengapa sih Tuhan itu berkuasa? Kata siapa Tuhan itu berkuasa? Emang Tuhan siapa sih? Kok bisa berkuasa? Nah, yuk kita baca. Markus 4 ayat 41. Markus 4 ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa dia? Kok dia bisa berkuasa? Siapa sih orang itu? Kok berkuasa amat? Gitu ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Yuk kita buka di Matius 28. Matius itu ada di atasnya Markus. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, Alkitab mengatakan kepada Tuhan Yesus diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang memiliki surga dan bumi yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, gitu kan? Itu. Mengapa dia berkuasa? Ya karena dia yang diberi kuasa oleh Allah untuk segala yang di bumi dan ada di surga. Yang kedua, kenapa Yesus dibilang dia berkuasa? Karena Tuhan Yesus melakukan dan memiliki berbagai tindakan keilahian. Apa sih tindakan keilahian itu? Kita lihat di atas tadi diceritakan di filmnya tadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk meredakan angin tofan. Coba kalian bisa gak meredakan angin tofan? Meredakan angin aja gak bisa ya, kecuali kipas angin matikan, klik. Tapi nggak bisa meredakan taufan. Tapi Tuhan Yesus bisa. Yang kedua, sudah pernah dengar ceritanya menyembuhkan orang lumpuh? Itu ada di Matius 9. Ya, yuk lihat dulu yuk Matius 9. Matius 9 ayat ke-6. Matius 9 ayat ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahnya. Nah, Tuhan Yesus memiliki dan melakukan tindakan keilahian, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Ya, dia benar-benar menyembuhkan orang lumpuh udah berapa tahun itu Tuhan Yesus berfirman seperti itu. Orang lumpuhnya bangun, angkat tilamnya, tempat tidurnya buat dia tidur, kemudian dia panggul, dia pulang ke rumahnya. Nah, contoh lain lagi, kasih tahu keilahian apa? Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat. Yuk kita lihat di Markus ya, yang tadi ya. Markus 1 ayat 25. Markus 1 ayat 25. Dikatakan begini. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Kalian boleh ceritanya nanti ada di situ. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus mengusir roh jahat dari orang. Nah, itu dia. Yesus punya, Tuhan berkuasa, dia
dapat mengusir roh jahat. Dan ada banyak lagi ya, mengubah air menjadi anggur ya, ada banyak di situ. Menyembuhkan orang yang pendarahan sekian tahun. Nah, banyak tindakan-tindakan keilahian yang sudah Tuhan lakukan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa. Nah, yang ketiga, kenapa Yesus dikatakan berkuasa? Karena Yesus memiliki karakter ilahi. Yesus memiliki kelakuan ilahi. Ya, karakter ilahi itu apa? Tidak bercacat, tidak bercela, dan setiap perkataannya tergenapi. Jadi nggak bohong-bohong. Itu Tuhan Yesus. Kenapa disebut dia berkuasa? Nah, tadi sudah belajar ya tentang 3 hal tadi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah percaya kepadanya. Nya itu siapa? Nya hurufnya besar. Nya itu Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kita harus percaya. Ditanya, siapa Tuhan Allahmu? Tuhan Allahku adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, setelah kita percaya kepadanya, kita harus tinggal di dalamnya. Bukan kemudian percaya terus pergi. Itu namanya nggak percaya. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita harus tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam Tuhan dengan cara apa? Tadi baca Alkitab. Selalu katakan, yuk kita Bible, go. Ya, kita baca firman Tuhan. Bersekutu dengan orang-orang beriman. Jadi kalau nanti gerejanya sudah bisa onsite, bisa ketemu, kalian rajin ke gereja. Ya, sekarang mendengarkan dulu melalui YouTube. Nah, tetap namanya beribadah. Kemudian jangan lupa satu hal yang tadi katakan Tuhan, menanti Tuhan itu dengan cara apa? Tekun berdoa. Jadi kita sudah percaya, kita harus tinggal di dalamnya supaya kita terus mengingat bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, yaitu dengan mengingatnya. Dalam setiap persoalan, ingatlah hanya Tuhan yang berkuasa bersama dengan kita. Persoalan boleh terjadi, ketakutan wajar karena kita manusia berdosa. Tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa. Sehingga apa? Kita dapat bersukacita bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan sukacita. Ya, ingat kita memiliki Allah yang berkuasa. Satu quote yang ingin Lao Sedang berikan kepada kalian, yaitu dari Aiden Wilson Tozer mengatakan, suatu pagi bangun dan biarkan kuasa Tuhan turun atasmu dan biarkan Dia memberkatimu. Karena apa? Kita punya Allah yang berkuasa, ya, yang kuat. Amin. Yuk, kita berdoa dulu sebelum kita melakukan ayat hafalan, ya. Kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami belajar tentang keberanian kami. Karena kami memiliki Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap persoalan yang mungkin kami hadapi, dalam setiap kesukaran yang ada bersama dengan kami. Kami memiliki Allah yang berkuasa menolong kami, menopang kami, memberikan kepada kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau perbolehkan kami menjadi anak-Mu, anak Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke,
Yuk, ayat hafalannya yuk. Ayat hafalan pada hari ini, minggu ini adalah Yesaya 40 ayat 10a. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Sekali lagi ya. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Amin. Ya, satu lagi. Aktivitas kita dalam bulan ini adalah yang pertama, kita membuat atau membeli celengan. Nah, kalian bisa lihat fotonya Lause Endang. Di situ Lause Endang buat celengan dari barang-barang bekas. Lause Endang kemarin Natalan punya kue biskuit gitu ya, punya kaleng biskuit, Lause Endang bolongin. Lause Endang buat untuk celengan ya. Yang kedua, dengan celengannya kita akan berfoto. Lihat fotonya Lause Endang, keren ya? Oke, jangan lupa ya, minta tolong papa mama untuk memfotokan kemudian kirim ke Lause masing-masing. Gitu ya? Oke. Terima kasih anak-anak, terima kasih teman-teman. Kita sudah belajar tentang Yesus Allah yang berkuasa. Tetap sehat, tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk, keep for Jesus. God bless. Nah, teman-teman, kita tadi sudah bernyanyi, menari, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Uang persembahan bisa kalian masukkan di celengan yang sudah kalian buat. Untuk aktivitas bulan ini kalian membuat celengan kan? Nah, masukkan uangnya ke dalam celengan tersebut. Atau bisa juga minta tolong papa mama untuk mentransfernya via rekening BCA GKI Balikpapan atau scan QR code yang ada di layar gadget kalian masing-masing ya. Lause juga mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam sepekan ini. Mari teman-teman, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar cerita tentang firman-Mu.
Kami juga sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah segala puji syukur yang kami panjatkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di dalam sepekan ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam sepekan yang akan datang. Kami sudah mulai bersekolah, Tuhan memberkati setiap kami di dalam belajar secara online maupun hybrid. Tuhan pimpin kami anak-anak-Mu di dalam setiap kegiatan kami hari lepas hari. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ketiga, Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oke. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bahwa persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 18. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelataran.